Ria itu gimana, Kak? Ria itu ketika kita melakukan kebaikan, tapi dia pengen dipuji sama siapa? Sama orang. Seumpamanya siapa ada tadi? Zaskia sholat, terus Zaskia itu pengen dilihat oleh Fitri. Ada kan namanya Fitri tadi? Lina. Zaskia itu sholat, tapi dia pengen dipuji. Pengen dipuji gimana? Wah, Zaskia itu orangnya soleha ini itu tidak boleh. Makanya kita harus melakukan kebaikan itu karena Allah, bukan karena seseorang. Apalagi ketika kita mau beramal, intinya melakukan kebaikan, kita itu tidak boleh apa? Pengen dilihat oleh orang, pengen dipuji oleh orang. Itu termasuk penyakit hati. Penyakit apa? Hati. Terus di sini pengertian ria menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'a ya wasyata, yang artinya melihat. Katanya Mbak tadi itu mau dilihat oleh orang. Ketika kita mau beramal, intinya melakukan kebaikan, dia tuh pengen dipuji, pengen disanjung. Itu tidak boleh. Sedangkan menurut istilah, dia adalah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Dan seperti uang, makanan, minuman, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Tetapi juga jabatan dan juga pangkat, derajat. Nah, seumpamanya kalian di sini pasti ada yang pintar. Terus yang pintar itu tidak boleh mempunyai sifat ria. Bagaimana ketika kalian juara satu kan pasti dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh orang kan? Kan? Sama temennya. Dan yang pintar itu tidak boleh mempunyai sifat ria. Tidak boleh sombong. Gimana? Ketika kita mempunyai sifat ria, kita itu harus rendah hati. Harus ketika kita dipuji oleh orang, kita itu harus merendahkan diri. Jangan sampai balik tinggi. Derajatnya tinggi, seumpamanya pangkatnya jadi kalian kerja di kantor, umpamanya ini contoh jadi manajer. Nah, kalian itu tidak boleh tidak boleh sombong. Kenapa? Kan ada kata-kata roda itu berputar. Tidak selamanya kita di atas, tidak selamanya kita di bawah. Pasti di dalam kehidupan itu ada ujian. Pasti kan? Pasti. Jangankan kehidupan, sekolah aja ada ujian, apalagi lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita sebagai seorang
kalian cuma pengen mencari nama baik, supaya namanya kalian itu baik di depan orang, kalian harus mempunyai sifat sum'ah. Sum'ah itu sama halnya dengan juga sama pengen dipuji oleh orang. Dan di sini ada macam-macam riya. Macam-macam riya itu ada riya dalam beribadah, riya dalam lisan, terus riya dalam bersedekah, riya dalam kegiatan, riya dalam penampilan. Yang pertama yaitu riya dalam beribadah. Katanya Mbak tadi itu ketika kita mau sholat, mau ngaji, mau beramal, kita tidak boleh mau dipuji oleh orang. Itu apalagi sholat ya, karena sholat itu adalah kewajiban. Jangan sampai kita pengen dipuji oleh orang. Sedangkan ketika tidak ada orang, kalian sendirian di rumah, pasti sholat kan? Nah, ketika kalian sendirian di rumah, kalian nggak sholat. Ketika banyak orang, kalian sholat. Maka dari itu meskipun kita tidak ada orang, kita harus berbuat kebaikan. Jangan sampai melakukan ketika banyak orang stop. Meskipun kita sendirian, kita itu harus sholat. Karena sholat itu juga kewajiban kita. Sholat itu masih enak. Pertamanya itu kan 50 kan? Ya. Terus Nabi Muhammad SAW itu ditawar deh sehingga menjadi 5. Kurang enak apa sih? Enak kan? Ya. 50. Gak kira ada kegiatan-kegiatan yang lain. Sholat dan sholat. Jadi meskipun kita tidak ada orang, kita itu tetap sholat. Ada orang, apalagi ada anak-anak yang ditaksir, pengen dipuji sama yang ditaksir, itu tidak boleh. Yang kedua itu riya dalam lisan, yaitu suka berbicara bohong, seolah-olah sudah melakukan apa yang dia katakan. Dia berbohong seumpamanya siapa namanya? Arif ini tidak melakukan kebaikan, tapi Arif bilang sama temannya, kalau aku ini itu tidak boleh. Itu tidak dalam lisan. Lisannya itu berbohong. Karena ada kata-kata lisan itu lebih tajam, lidah itu lebih tajam daripada 1000 pedang. Makanya lisan itu harus dijaga. Yang paling menyakitkan itu lisan. Ketika kita mengatakan sesuatu sama orang tidak sesuai fakta, meskipun sesuai fakta itu tidak boleh dikatakan. Dan yang kedua yaitu riya dalam bersedekah. Ketika kita mau sedekah, ketika kita mau beramal, seumpamanya ini ada kata amal nih. Terus siapa yang nyebut? Ayu.
itu sembarang. Terus Zaskia itu selalu berangkatnya dari rumah, jalan di rumah selalu pagi. Tapi lihat kan Zaskia itu pengen dipuji, itu juga tidak boleh. Itu tidak dalam kegiatan. Kegiatan di pondok. Biasanya kalau di pondok banyak kan kegiatan madrasah berjamaah, terus apa itu? Ngaji kitab. Siapa sih dia? Selfie. Kita ngaji kitab, bawa ngaji kitab ada kajian selalu jalannya paling depan. Terus nyampe paling depan juga. Tapi selfie mempunyai sifat riak dalam kegiatan ini. Itu tidak boleh. Kalau kita mempunyai sifat riak, meskipun kalian sholat setiap hari tapi mempunyai sifat riak, terus meskipun kalian bersedekah tapi riak, itu tidak akan diterima. Percuma, meskipun kalian melakukan kebaikan itu percuma. Mau percuma dalam kebaikan apa tidak percuma dalam kebaikan? Tidak percuma dalam kebaikan. Kita sudah meluangkan waktu kita, tapi kita tidak dapat pahala. Percuma kan? Terus lihat dalam penampilan, yaitu penampilan seseorang yang dipuji sebagai orang yang paling cantik, yang paling ayu, yang paling beautiful. Ini siapa namanya? Hafiz. Orangnya penampilan bagus, orangnya cantik. Terus Hafiz pengen dipuji, pengen paling kuat kan di kelas gitu, paling cantik gitu. Hafiz tidak boleh mempunyai sifat seperti itu. Karena apa? Karena itu termasuk riak dalam penampilan. Pengen dipuji cantik, pengen dipuji ini itu, penampilannya bagus, outfitnya bagus, itu tidak boleh. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Apa? Apa contoh akhlak yang sering terjadi? Apa contoh akhlak yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kan, sehari-hari kita kan? Contohnya itu seperti sombong dan ghibah. Cewek-cewek biasanya ya. Dusta itu berbohong. Dan juga riak. Bakhil tahu bakhil? Pelit. Bakhil itu pelit. Yang pertama itu sombong. Merasa lebih hebat. Terus menolak nasihat ketika dinasihatin, mentang-mentang dia pinter, dia gak mau dinasihati. Mentang-mentang dia lebih dewasa, lebih kelasnya lebih tinggi, dia tidak mau dinasihati. Itu juga sombong. Kenapa? Dia sombong. Sombong kenapa? Sombong karena dia kelasnya lebih tinggi. Kenapa? Kalau kayak itu tidak dilihat dari kelasnya tinggi, kelasnya paling bawah enggak. Terus yang kedua itu dusta. Dusta itu berbohong. Berbohong biar tidak dimarahin, biasanya sama ibunya. Bilang mau keluar, Lina mau keluar, tapi dia gak apa ya, berbohong sama ibunya. Nah, terus Lina itu berbohong. Ketika ditanyain kan sama ibunya, mau kemana Lin? Ini ada tugas, padahal tidak ada tuh. Itu berbohong. Terus riak, katanya Mbak itu tadi, ketika mau ibadah mau dipuji oleh orang. Terus bakhil, pelit, ketika
namanya pelit. Jadi orang jangan pelit. Kalau kita nggak pelit, kalau kita baik sama orang, pasti kita juga dibaikin, juga dipelitin juga ada timbal balik dari kita. Namimah itu adu domba. Kau kan adu domba? Tahu. Sering dilakukan. Ngomporin apa ya? Ngomporin temennya yang lagi berantem. Rina berantem sama Zaskia. Terus Ayu ini Ayu kan? Oh iya Ayu ngadu domba. Tin, katanya Zaskia ya, kamu katanya ini itu sembarang ya yang dibilang Ayu ke Rina. Terus Ayu juga bilang ke Zaskia, katanya Rina kamu ini Zas. Jadi terus jadinya pas bertengkar. Namanya adu domba. Apalagi kita dalam pertemanan, kita itu harus menjaga pertemanan kita agar tidak bertengkar, tidak bermusuhan. Bermusuhan juga itu dilarang oleh agama. Kita kan sama-sama saudara, sama-sama orang Islam kan, Muslim kan? Kita itu saudara. Meskipun kita memiliki masalah ini, kita tidak boleh sampai bertengkar. Jadilah pertemanan seperti saudara tak saudara. Ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Mbak sampaikan ke kalian. Sebenarnya kalau ada kekurangan entah penyampaian Mbak juga minta maaf sama kalian. Jika kata-katanya Mbak kurang berkenan di hati kalian, Mbak juga minta maaf. Dimaafin nih? Ya. Mungkin itu yang bisa Mbak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.